Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas video yang sudah saya rangkum. Ada berita-berita yang menarik, penting, terupdate. Semoga kalian semua bisa mendapatkan tambahan informasi penting ini. Dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, buat kalian semua yang mau pesan kaos-kaos seperti yang saya pakai ini dalam pembuatan konten di channel ini, kalian bisa melihat toko online sana. Saya yang desain sendiri sebagai pesan-pesan ya lewat kaos. Kita tidak perlu bersuara, kalian tidak perlu menyampaikan opini pendapat kalian lewat media seperti yang saya lakukan. Kalian cukup pakai baju seperti ini yang saya pesan sebagai bentuk dukungan kalian, sebagai bentuk kepedulian kalian atas kemajuan negeri ini. Kalian bisa mendapatkan link pembelian di sempatan komentar video ini. Ada nomor WhatsApp admin saya juga di sana. Saya akan segera untuk bahas videonya dan let's do this. Let's go. Sekian hari. Apa tadi? Jelas beda kelas ya. Beda lah. Sekian hari Prabowo Subianto menjabat menjadi Presiden RI ya. Sudah ada kurang lebih 28 koruptor Respect, dari General. 7 kasus korupsi RI. Kurang lebih. Kasus Rona Tiner, ya kan? Kasus kepala desa, tol Padang Pekanbaru, Antam, gula, dan lain-lain. Kalian baca aja beritanya di mana-mana ada banyak. Gue cuma mau bilang, cok jancok kon. Iku duit kabeh iku. Duit kabeh iku. Kon iku ono pikirane ora sih? Mbak, kalian tengok ya di FYP yang seliweran di kalian itu. Kalian tengok itu uang itu berkoper-koper, bertumpuk-tumpuk, berdolar-dolar, bahkan itu duit aja. Mata uang duitnya atau gambar yang ada di duitnya aja gua belum pernah pegang satu lembar pun. Emas 51 kg itu kayak mana? Konsepnya kayak mana? Berat badanku aja cuma 36 mentok 38. Ini emas aja 51 kg. Kalian bisa mikir nggak sih? Bisa mikir nggak berapa banyak kerugian negara yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat bangsa negara Indonesia ini? Gak habis pikir lo aku, cok. Itu duit, gue tahu itu duit atau harta benda apapun yang disita itu ya mungkin kalau barang-barang mungkin bisa dilelang terus hasilnya itu masuk ke uang kas negara dan uang-uang tunai yang ada itu bakal masuk ke uang kas negara. Cuman yang gue takutin suatu saat akan terjadi inflasi. Inflasi itu bisa terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam negara itu lebih daripada yang dibutuhkan oleh negara itu sendiri. Kalian baca sendiri deh ya, nih yang udah gue screenshotin tentang inflasi ya. Kalau kurang kalian cari sendiri di Google. Gue capek ngejelasin satu-satu, apalagi kalau tetap nggak ngerti. Kalian belajar sendiri deh biar pinter ya. Nggak ngerti sama koruptor. Ininya di mana? Gimana rakyat menengah ke bawah, bahkan yang sampai bawah itu nggak diinjek-injek. Wong sing kaya makin kaya, sing soge makin soge, sing miskin yon dlosor. Kata gue malu pada tobat dah, lu pada tobat. Gak peduli mau masuk kantong sendiri atau enggak, itu udah kerugian negara. Dengan kalian korupsi, dengan kalian mengambil hak yang bukan hak milik kalian, itu sudah merugikan negara. Mau masuk kantongnya dewek lah, mau dibagi-bagi no ke orang-orang lah. Koruptor, yo tetap koruptor. Korupsi, yo tetap korupsi. Lu bayangin ya sampai kepala desa aja itu bisa korupsinya bermiliar-miliar. Lu bisa mikir gak itu desa loh, itu untuk memajukan desa, untuk mensejahterakan warga-warga desa masih dikorupsi sekian M dan berapa desa, berapa puluh desa yang merasakan. Lu kebayang gak? Jancok. Sekian. Pedas ya mulutnya. Kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan karena tidak menarik lagi. Biasanya udah habis jawab kalian. Ya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton, sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi. Gile. Tokoh-tokoh semua, tokoh-tokoh level tinggi apa? Tokoh apa? Tokoh level tinggi nggak ngaruh. Tokoh-tokoh level tinggi dalam memecah belah bangsa. Oke, coba kita lihat komentar netizen ketika mereka mengatakan bahwa yang hadir ini adalah tokoh-tokoh yang level tinggi, katanya Refli Harun, Faisal Asegaf. Ke tokoh-tokoh level tinggi, coba kita lihat ya. Komentar netizen. Sengkuni yang ngomong, tokoh apa ini ya? Dia tanya tokoh apa ya? Tokoh material. Toko bangunan, toko demo, toko-toko kehilangan arah. Asik. Kalau saingannya Jan Etes, aku pasti pilih Jan Etes. Betul. Tokoh yang cari masa sedangkan yang sebelah masa yang cari tokohnya. Saya Didu levelnya terendah di bawah nomor 99%. Bicara ngejelekin Jokowi seharusnya malu dasar orang yang berhati busuk, katanya. Toko-toko yang gak kepake kali pak. Bapak Jokowi kebanggaan rakyat Indonesia. Ini orang tua ngomong apa iki? Izin memperkenalkan diri pada Pak Didu, saya rakyatnya Mulyono.
Siapapun yang merekam, terima kasih banyak ya Bapak atau Ibu. Barokah Bapak Jokowi sekeluarga. Pak Jokowi yang terbaik ya. Ya. Mereka ini gak sadar bahwa rakyat bersama dengan Pak Jokowi masih aja ribut ya. Toko-toko besar katanya. Toko-toko level tinggi ya. Toko-toko level tinggi di dunia lain. Di dunia goib. Nah ini ya kembali terangkat lagi. Pinka anak Puan Maharani jadi anggota DPR. Kekayaannya 38 miliar. Menyala umur masih 25 tahun jadi anggota DPR dengan harta 38 miliar. Tapi kalau Samsul dan Sang Pisang gak boleh jadi pejabat dan gak boleh kaya. Pasti ditanya sama gerombolan sebelah dari mana duitnya. Nah kan. Pasti aduh udahlah teman-teman. Najwa kemana? Wow. Gerakan bubarkan DPR RI. Wah, ada apa ini? Berani bersuara siap menanggung resikonya. Maafkan kami Pak Prabowo. Jalan satu-satunya hanya ini untuk segera sahkan RUU perampasan aset. Beri teguran keras kepada wakil rakyat. Banyak alasannya rakyat membubarkan DPR RI. Jangan larang rakyat membubarkan DPR RI karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat merasa tidak terwakili dengan ada RUU perampasan aset sampai sekarang tidak dijadikan undang-undang. Nah, ya rakyat sudah mulai geram ya, sudah mulai emosi dan jengkel dengan kenapa sampai hari ini tidak disahkan. Sedangkan kita melihat hari ini gencar-gencarnya ditangkap para koruptor. Jika dibarengi dengan RUU perampasan aset ini dijadikan undang-undang, maka itu akan berjalan dengan sangat baik. Kejaksaan gencar tangkap para koruptor dikuatkan dengan undang-undang yang mengharuskan aset-aset para koruptor itu dirampas sesuai dengan nominal yang mereka korupsi atau nominal kerugian negara. Itu akan berjalan seimbang. Nah sekarang mereka tangkap, nggak ada nih undang-undang memperkuat untuk mengambil kembali uang yang dirampas. Ya, gimana teman-teman? TikTok misalnya, itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkan. Ya, kita sama-sama lihat ya, Najwa Shihab nih diserang habis-habisan gara-gara bilang Jokowi nebeng pesawat AU ketika pulang ke Solo kemarin. Ya kalau kita perhatikan ya, dan saya juga merasakan sendiri sih, sejak Prabowo dilantik nih, tekanan dan hujatan dari para buzzer ini makin menggila nih. Nah ini gondrong yang buta fakta ini. Bang, Anda mengatakan ratusan juta rakyat Indonesia dibayar oleh pemerintah untuk membela pemerintah yang kalian dan gerombolan kalian serang. Anda mengatakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian, masyarakat Indonesia yang tersinggung dengan sosok yang mengatakan dirinya intelektual, mengatakan dirinya jurnalis senior, ya. Masyarakat itu mengkritik karena dia seharusnya orang seperti Najwa Shihab tidak mengeluarkan kata seperti itu, dan masyarakat tersakiti dan berikan komentar kepada Najwa, memarahi dia. Apa Anda katakan buzzer? Anda mengatakan rakyat Indonesia ini buzzer, ya. Ini orang yang berlagak pintar, siapa namanya? Deo ini. Berlagak pintar tapi isinya kosong. Ini yang namanya tong kosong berbunyi nyaring. Baru di awal dia mengatakan para buzzer, menghinanan. Gimana? Apakah kalian merasa diri kalian buzzer? Apakah mereka ini, gondrong ini dan kelompok mereka itu bebas menghina presiden, bebas untuk berkata atau berkelakuan buruk di Indonesia ini, dan mereka nggak mau nih ada orang-orang masyarakat yang memberikan pendapat tanggapan mereka tentang kelakuan mereka ini. Dan orang-orang yang mengkritik mereka katakan buzzer. Gimana ceritanya? Mereka katakan, coba kita dari yang sekedar nyinyir di komen, menghina, merendahkan. Bahkan apa hanya kalian yang boleh menghina, menyinyir, dan merendahkan? Apanya kalian boleh? Sampai mengancam di DM gitu dari para pemuja Jokowi ini. Pemuja Jokowi. Mereka menganggap Jokowi ini seperti orang suci. Orang miskin yang bodoh akan memuja dan membela Jokowi. Anda juga mengatakan semua pendukung Pak Jokowi adalah orang miskin yang bodoh. Siap, sing paling pintar, ya. Berarti Anda adalah orang yang menghina Pak Jokowi, adalah orang yang mendukung para penghina penghujat Pak Jokowi, adalah orang yang paling pintar. Sedangkan kami ini bukan memuja, bukan mendewakan atau bukan mentuhankan Jokowi. Kami ini menghargai
Pak Jokowi yang sudah 10 tahun memimpin bangsa ini. Kami tahu Jokowi itu adalah manusia yang pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tapi kami juga melihat bahwa dia banyak melakukan kebaikan untuk negeri. Yang paling terlihat jelas Jokowi membangun Papua, membangun daerah-daerah yang tertinggal. Apakah Pak Jokowi sempurna? Tidak. Kami tahu dia manusia biasa. Makanya kami mendukung dia, menghormati Pak Jokowi. Kami tidak memuja, mentuhankan. Kami orang yang juga mempunyai Tuhan sendiri. Tapi apakah Anda menghormati bapak ibu Anda? Apakah Anda menjadikan bapak dan ibu Anda Tuhan? Tidak kan? Itu karena Anda sayang kepada bapak dan ibu Anda. Karena Anda sayang kepada orang tua Anda menghormati kepada orang tua Anda mencintai karena mereka sudah memelihara Anda, berbuat baik kepada Anda, makanya Anda menghormati dan Anda tidak ingin ada orang lain mencaci maki, menghina orang tua Anda. Dan ketika Anda melihat ada orang tua Anda dihina, dicaci maki, Anda akan marah, Anda akan berkomentar juga. Demikian juga dengan hal yang terjadi. Kami ini menganggap Pak Jokowi ini sebagai orang tua kami, sebagai pemimpin kami yang sudah berbuat baik untuk kami, yang sudah melakukan banyak kebaikan kepada kami. Apakah Pak Jokowi itu sempurna? Tidak. Apakah orang tua Anda juga sempurna? Tidak, pasti ada kekurangannya juga. Tapi kami mencintai beliau, kami mengasihi beliau, kami menghargai beliau karena beliau sudah menjadi presiden Indonesia. Dan ketika Pak Jokowi atau orang tua kami dikatakan hal yang tidak oleh Anda dan kelompok Anda, wajar kami marah, wajar kami terluka, wajar kami berkomentar. Dan Anda mengatakan kami yang berkomentar membela orang tua kami, membela bapak kami Pak Jokowi adalah orang miskin dan bodoh. Sebenarnya Anda yang miskin pengetahuan, miskin akhlak, dan Anda begitu bodoh. Semoga ini sampai kepada Anda, Gondrong, ya. Begitu piciknya cara berpikir orang ini kalau begitu, ya. Akan banyak di antara mereka yang menjadi fanatik atas kehadiran sosok Jokowi. Kita mungkin sering mendengar ya tentang segala macam pasukan lah, entah pasukan bawah tanah, pasukan berani mati, maupun komentar-komentar dari para pemuja Jokowi yang melontarkan ancaman akan membunuh siapa saja yang berani menyakiti Jokowi. Mengerikan, bukan? Membunuh siapa saja? Anda mempunyai bukti nggak? Membunuh siapa saja. Sedangkan Anda dan kelompok Anda kemarin yang demo terang benderang di depan kamera mengatakan bunuh Jokowi, gantung Jokowi, hukum Jokowi. Apa? Itu bukan ancaman. Itu terang-terang kami mempunyai bukti. Tapi apa yang kalian lakukan? Kita tidak sebodoh kalian dan akhlak kami tidak seperti kalian, ya. Mana? Anda mengatakan ada kelompok-kelompok yang mau mengatakan membunuh. Apakah Anda punya bukti? Jangan menyebarkan berita bohong. Ya, ini yang pantas kita counter, teman-teman. Orang-orang seperti ini yang playing victim, yang menyesatkan masyarakat dengan opini-opini mereka yang liar, yang tidak punya bukti. Mereka mengatakan bahwa ada ancaman membunuh para orang-orang yang kritik Jokowi. Apa? Sebaliknya, kita hampir setiap hari melihat mereka dengan kelompokan mereka itu demo di jalan-jalan, direkam, melakukan live streaming, mengancam mau bunuh Jokowi. Sampai ada kelompok mereka, emak-emak loh, emak-emak mengatakan bunuh Jokowi. Ya, itu kan viral. Dan ada bukti videonya. Mereka yang mengatakan tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung, hukum gantung Jokowi. Itu bayangkan, ya, mereka playing victim. Bagus, ngana dong tangkap kok botak ngapain rambut tuh dia. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kita patut wajib untuk mengcounter orang-orang seperti tadi yang mengatakan pendukung Jokowi atau orang-orang yang bersebelahan dengan mereka adalah para basar, dan mereka mengatakan pendukung Jokowi sebenarnya adalah orang-orang yang miskin dan bodoh katanya. Padahal sebaliknya saya mengatakan bahwa mereka yang miskin akhlak, miskin budi pekerti, ya, miskin sopan santun dan bodoh. Ya, semoga kalian bisa sampaikan siapa tadi namanya. Bisa sampaikan video ini agar supaya dia didengar apa yang saya katakan. Dodideo, Dodideo, ya, nyerocos, nyinyir. Dia katakan orang-orang yang memberikan komentar kepada Najwa, nyinyir, kata nyinyir, padahal mereka yang suka nyinyir. Orang seperti mereka ini hanya playing victim, ya, merasa paling tersakiti, padahal mereka yang bikin ulah setiap hari di media sosial seperti ini. Oke teman-teman semua ya. Jadi kita akan terus counter terus, kita akan terus membantah setiap mereka yang mencoba untuk menggiring opini-opini sesat di tengah-tengah masyarakat agar supaya mereka menyampaikan bahwa
mereka meyakinkan masyarakat bahwa mereka ini adalah orang-orang paling benar, paling pintar, paling suci di negeri ini. Tapi saya rasa ini percuma ya, karena rakyat Indonesia sudah terlalu pintar. Itu terlalu pintar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saya pamit dulu teman-teman semua ya. Minta maaf kalau saya video kali ini agak sedikit emosi, karena ya saya nggak terima kalau kita yang mendukung Pak Jokowi itu dia mengatakan kita mendewakan atau mentuhankan Jokowi. Saya nggak terima jika dia katakan para pendukung Pak Jokowi adalah manusia yang miskin dan bodoh. Ya, sombong. Sombong dia nggak tahu orang yang sombong itu akan direndahkan serendah-rendahnya. Saya pamit dulu teman-teman semua, see you on the next video and God bless.